Jadi tidak hanya surat ini yang tidak sah. Ya, saya berulang kali melakukan analisis dan sudah ada di berbagai acara, termasuk juga di beberapa media mainstream. Terima kasih yang sudah menyiarkan bahwa urutan pendidikan Saudara Gibran Rakabuming Raka itu tertukar dan saling terbalik. Misalnya adalah yang seharusnya itu adalah hanya sebuah kursus ya atau pathway atau katakanlah itu matrikulasi ke perguruan tinggi, tapi itu dianggap sebagai SMA yang disetarakan ini. Kemudian bahkan ada tulisan juga dan itu sudah dimuat di berbagai media ya, dan itu digunakan waktu itu untuk kampanye yang bersangkutan dan masih ditulis juga di berbagai situs termasuk yang ada di lembaga kantor berita ternama Antara ya, ada dia memiliki pendidikan S1 S2. Bahkan sampai hari ini, sampai saat ini kita ngobrol, Gibran Rakabuming itu di Sekretariat Negara itu masih tercantum terbalik ya, jadi artinya dia di Orchard Park Secondary School terus ke MDIS dulu, ke S1-nya dulu katanya, baru kemudian ke UTS ke Australia. Ini terbalik. Nah, kalau urutan pendidikannya saja terbalik-balik begini, kemudian dianalisis itu tidak benar, nah maka apa yang dilakukan oleh dia itu tidak sah. Bukti yang saya butuhkan di persidangan ini sudah cukup alat buktinya. Saya punya 2 alat bukti yang cukup 2 aja, sama nanti keterangan ahli tentang kewenangan dan ahli tentang perundang-undangan. Nah, saya mau cari kewenangan pejabat negara. Iya, kewenangan yang saya ingin tanya, KPU itu kewenangan nggak? Ada kewenangan nggak untuk mensamakan pendidikan seseorang? Itu saya akan tanya. Kalau punya, kalau menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintah, kewenangan itu diberikan bersifat atribusi, distribusi, atau delegasi. Nah, di mana nih? Diatur di mana tuh? KPU itu mendapatkan kewenangan tidak Mas Enak itu? Tidak ada kewenangan Untuk memberikan kewenangan siapa saja? Nggak ada, karena undang-undang nggak minta. Undang-undang nggak minta. Nggak minta penyetaraan, tapi sederajat yang diminta. Sekarang gini, nggak usah saya tanya. Maksudnya undang-undang sekolah lain yang sederajat menurut Bapak apa? STM. Madrasah Aliyah. Itu disebut. SMA disebut, Aliyah disebut. Nah, artinya sederajat itu yang tidak disebut oleh pasal itu kan, tapi sederajat apa? STN, SMK, paket C. Nah, itu sederajat. Kalau ijazah luar negeri namanya penyetaraan. Undang-undang pasal itu tidak ada. Tidak menyebutkan penyetaraan. Oke, boleh disetarakan. Sekarang siapa yang punya kewenangan? Dirjen Dikti kalau nggak salah. Tapi kewenangan penyetaraan itu untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Itu diatur, saya udah punya itu. Bukan untuk sebagai pejabat. Tadinya begini loh, saya berharap bukan saya yang buat ini. Ada ahli-ahli yang tahu itu. Saya nggak tahu kenapa nggak muncul. Sebenarnya ini gampang aja itu. Begitu baca undang-undang tahu itu. Tadinya saya nggak berharap saya dulu. Kok nggak ada? Saya tunggu. Nggak ada juga. Ya udah. Bismillah deh. Berapa lama Bapak menunggu, Pak? 8 bulan. 10 bulan. Lebih. Sejak saya menggugat kandidat yang pertama itu, saya udah tahu tuh. Begitu ditetapkan, saya lihat. Begini. Yang satu saya gugat tentang status kewarganegaraan. Yang sekarang saya status tentang pendidikan. Nah, kebetulan kedua-duanya itu adalah kalau kita membuat terminologi, itu adalah syarat subjektif. Syarat yang melekat. Kalau itu tidak ada, maka cacat. Pasti orang pengen tahu siapa namanya Subhan Palar gitu, Palal ya. Tapi Palal tuh nama Anda atau nama orang lain? Nama orang tua. Nama orang tua ya. Tapi orang tua berasal dari Jawa. Oh, Jawa juga. Iya, Surabaya. Kita pikir dari mana gitu ya. Dan Anda besarnya di Surabaya. Berarti memang Jawa Surabaya ya? Iya. Jadi Mr. Subhan Palal ya, Anda sekarang lagi viral, lagi viral gitu, karena menggugat ijazah Gibran Rakabuming Raka. Dan yang saya tahu tidak tanggung-tanggung gitu. Kerugian material yang Anda minta 125 triliun 10 juta rupiah. Iya, betul.
Kok ada angka 10 juta itu gimana itu? Ya, gini, saya ingin menjelaskan rasionya kenapa keluar angka 125 plus 10 juta itu. Oke, nanti kita simpan gitu. dulu. Ya. Anda juga minta Gibran dibatalkan sebagai presiden dan sebagai wakil presiden. Kan dalam petitumnya kan begitu ya? Bukan dibatalkan, dinyatakan tidak sah. Oke, dinyatakan tidak sah Iya. sebagai calon wakil presiden. Sebagai presiden. Sebagai wakil presiden. presiden. Oke. Kemudian berikutnya Anda ya umum ya mengabulkan gugatan secara keseluruhan, sebenarnya itu biaya-biaya dibebankan kepada pihak tergugat, gitu ya. Iya. Lalu KPU tanggung renteng. Iya, karena gini, unsurnya itu terpenuhi oleh, kalau dalam hukum pidana itu double deader. Oke. Akan terjadi suatu peristiwa hukum kalau dua-duanya ketemu. Oke. Kalau tidak, Nggak kalau jadi. salah satu aja tidak. Enggak ya? jadi ya. Kalau tidak diajak Prabowo nggak jadi juga. Sebagai Bukan, kalau itu syarat subjektif, itu objektifnya. Yang kita Oke. gugat itu syarat objektif. objektifnya. Subjektif, maaf. Oke. Kalau diajak oleh Pak Prabowo atau yang lain atau partai yang lain itu kategori syarat subjektif. Oke. Ini syarat objektif. Whoever yang ngajak nggak- subjektif. Ya, Makanya nggak- melekat pada dirinya. Ya. Jadi bukan karena diajak siapa, tapi dia mencalonkan dengan Iya. ijazah yang tidak sah. Oke. Apa yang Anda ingin nyatakan? Syarat kan yang Anda permasalahkan ijazah SMA atau katakanlah menyelesaikan pendidikan sekurang-kurangnya SMA atau sederajat. Memang Gibran nggak nyampe SMA-nya atau gimana? Kalau yang saya ketahui Ya. berdasarkan di laman KPU Ya, tentang riwayat saudara Gibran ini, ya, SMA-nya diselesaikan di Singapura. Ya. Satu, kedua SMA-nya lagi diselesaikan di Australia. ya. Artinya dia malah 2 kali SMA. Keren sekali ya. Iya, tetapi undang-undang tidak minta itu. Undang-undang minta hanya lulus atau tamat sekolah. Ya, Nah, orang dinyatakan tamat sekolah di negeri kita ini kan ijazah. ya, Apakah ada yang lain? ya, Bentuk yang lain. ya. Maka tanda tamat saja yang diminta itu, tanda tamat, Ya. bukan tanda berpikir lagi. Iya, iya, iya. Ya, tamat. Kalau tanda berpikir itu Rocky Gerung gitu. Ya. Jadi yang kita kejar itu tanda tamat. Ya. Oke, tanda tamat. Ya. Nah, karena nggak ada itu. Nah, tanda tamat yang diminta itu kan minimalis. Iya. SLTA, alia, Ya. atau sekolah lain yang sederajat. Ya, pokoknya SMA atau SLT atau sederajat ya, yang sederajat. Gini, disebutnya sekolah lain yang sederajat. Oke. Sekolah lain yang sederajat, interpretasi saya Ya. adalah semacam mungkin paket. Itu bisa, malah Paket C bisa. Ya. Tapi kalau lulusan luar negeri, Ya. itu kan harus ada dipersamakan. Ya. Nah, yang punya wewenang mempersamakan itu siapa? Umpama kita lihat di sini, Ya. Dikti Ya. atau Dirjen Dikti. Kalau Dikti enggak dong. Kan Dikti pendidikan tinggi. Oke lah, pendidikan menengah umpama dasar Ya. menengah. Kita lihat ternyata itu di Pendidikan itu dia bilang untuk mempersamakan pendidikan itu adalah untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, bukan untuk jabatan. Iya. Ya. Nah, makanya gini, saya ingin mempertegas juga, karena ada narasi liar, menurut saya liar. Karena apa? Kenapa hanya Gibran yang digugat karena nggak punya ijazah dalam negeri? Yeah. Pak Prabowo itu sekolahnya di luar negeri semua. Yeah. Jangan salah, Pak Prabowo itu sudah melampaui pasal itu. Kenapa saya bilang melampaui? Karena Pak Prabowo itu menggunakan pendidikan terakhir itu adalah akmil. Artinya persamaan SMA Pak Prabowo itu dilakukan oleh akmil. Iya. Maka dia bisa kuliah di situ. Nah, ijazahnya yang terakhir
di Akmil itulah yang dipakai ke KPU. Memang SMA Pak Prabowo nggak di Indonesia? Enggak. Di mana? Kalau nggak salah, saya nggak pernah disebut, tapi Ya. takut salah. Tapi Ya. itu bisa dilihat di laman KPU. Ada. Oke. Mm-mm. Oke, pertanyaannya adalah kan berbeda antara SMA dan persamaan. Oke, misalnya di SMA di luar negeri ada yang namanya bisa saja orang kemudian elementary school ya kan, SD-nya karena ikut bapaknya, atau misalnya dia karena bapaknya ngambil 5 tahun dia menyelesaikan SMP-nya di Amerika Serikat misalnya. Ya, bisa nggak masalah. Kemudian SMA-nya di luar negeri. Tapi betul-betul sekolah SD, SMP, SMA bukan persamaan. Kursus atau Ya, atau persamaan. karena kan dia di macam-macam lah, ada di Bradford lah, ada di Iya. UTS lah gitu ya. Nah, yang Anda ketahui bahwa Gibran ini nggak punya ijazah dalam SMA dalam negeri, Dalam negeri nggak punya. Nggak Di punya. laporannya di KPU nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Yang dia laporkan apa? Itu tadi. Tiba-tiba SMA sekian tahun di Ya. Singapura. Iya. SMA lagi sekian tahun di Australia. Nggak ngaku S1 dia, nggak. Enggak. Karena awalnya kan jangankan S1 dikesankan ya, dia S2 dikesankan ya. Iya. Atau dikesankan dia S1 dari universitas di Australia. Mohon izin saya buka boleh? Boleh, Atau boleh yang dong, data boleh. dari KPU ya. Boleh. Supaya takutnya. Boleh. Kan kalau lawyer nggak boleh salah itu. Iya. Hati-hati juga. Iya. Nah, ini Pak Refli, Ya. coba dilihat. Oke. Nih. Ada profil apa? Ya. Oke, ini nih ya. Riwayat pendidikan. Ya. Motif riwayat pendidikan Gibran ya. Jenjang pendidikan, nama institusi SD Negeri Mangkubumen Kidul 16. Tahun 1993 1999, 6 tahun. Kemudian SMP Negeri 1 Surakarta 1999 2002. Oke. Nah, kemudian SMA ya kan? Orchard Park Secondary School Singapore ya kan? 2002 2004. 2 tahun aja dia. Terus SMA lagi itu. Kemudian SMA UTS Insert Sydney 2004 2007. 3 tahun SMA lagi. Iya. Kemudian S1 balik lagi di Singapura, MDIS Singapura ya. Yang nggak ngerti nih ya, 2007 2010. Nah, ini yang kemudian riwayat pendidikan inilah yang meragukan ya. Gitu. Jadi dia mengakui pendidikan dia sebagai S1 gitu. Kalau S1-nya dalam negeri itu kejadiannya sama dengan Pak Prabowo, tapi ini enggak. S1-nya malah di Singapura lagi, balik lagi dia. Ya, ini kan bukan soal begini, soalnya adalah soal kejujuran ya, mengisi daftar riwayat hidup. Riwayat pendidikannya Riwayat begitu. pendidikan. Iya, itu nampak begitu. Oke, ini ya. Nah, ini Bapak ambil Di portal KPU. portal KPU. Oke. Pendidikan terakhir nggak jelas di sini. Dia jadi ngakunya S1 dari MDIS Singapura ya. Oke, kasih ke Oke, Reski. Coba kamu foto ini ya, nanti diinikan. Ya. Jadi, oke. Nah, berdasarkan ini, maka klaim Pak Subhan dia tidak memenuhi syarat. Iya, betul. Tidak memenuhi syarat pendidikan SLA atau Iya, SLT yang diminta oleh undang-undang itu Iya. kan ya, itu. SLTA dan sederajat gitu ya. Itu di fotokopi itu ya. Itu ditampilkan. Oke. Nah, lalu pertanyaannya adalah sayangnya dulu waktu kita menggugat ke MK, kita nggak tahu ini. Ya kan belum muncul. Cuma sepoi-sepoi, konsentrasi kita pada angka dan data kan. Iya, betul. Saya pada waktu itu termasuk salah satu lawyernya. Tapi maksudnya lawyer yang menggugat kemenangan itu. Nah, tapi yang jadi masalah adalah
ketika kemudian sudah dilantik, Pak Subhan coming from behind, ya, datang dari belakang. Orang tanya, ini apa sih motivasi Pak Subhan ini, ya? Apalagi kapan masukkan gugatan? Tanggal 28 Agustus. Lagi ribut-ribut, ya kan? 28 Agustus itu. Tapi gini Pak Raffi, Oke. sebelum sampai ke PN. Ininya Ya, apa ya? sebelum sampai ke PN, saya coba menggunakan upaya hukum lain. Pertama saya somasi untuk mundur dulu. Oke. Begitu juga ke KPU. Untuk alat saya ke PT UN. I see. Ternyata di PT UN kena proses dismissal. Ya. Sehingga Sudah telat. di NO Ya, udah telat waktu 90 hari. 90 hari. Maka saya bawa ke PN dengan konsepsi perbuatan melawan hukum. Jadi ini perdata, nggak ada hubungannya dengan pemilu. Ya, akhirnya itulah juga yang saya aneh dengan pengadilan negeri Sleman. Bicara katanya ini mestinya digugat ke Petun. iya, Soal ijazah Jokowi. Gimana mau gugat ke Petun? Petun bilang waktunya udah habis. Udah lampau waktu. Ini ada hubungannya nanti. Ya. Kenapa Tun bilang begitu? Itu Ya. normatif Ya. karena undang-undangnya begitu. Tetapi akan bermanfaat bahwa PN tidak bisa menolak lagi dengan pasal bahwa pengadilan tidak dapat menolak perkara yang walaupun hukum acaranya nggak ada. Ya. Ini kan udah tertutup di Tun tertutup, maka saya bawa ke pengadilan umum. Itu. Oke. Hmm. Ya walaupun saya bisa menduga hasilnya, tapi kan namanya kita berikhtiar, ya kan? Iya betul. Karena kalau PN itu sudah pengalaman tuh, sudah 2 kali diajukan soal ijazah Jokowi kan? Yang pertama dicabut, yang kedua NO kan. Nah, Iya. tapi bukan itu yang saya singgung ya. Kenapa Pak Subhan kemudian punya keinginan untuk menggugat ini? Padahal ini kan wilayah ngeri-ngeri sedap nih Pak. Gini Pak, saya itu berangkat cinta kepada konsep negara hukum saya. Konsepsi negara hukum itu diperjuangkan supaya kita tertib hukum. Ya. Ya kan itu. Nah, tiba-tiba ada orang yang mau menjadi orang nomor 2. Menurut saya ini diselundupkan nih. Kenapa? Itu tadi cacat bawaan. Nah, kalau kita membeli sesuatu atau transaksi terhadap objek yang catat bawaan, konsekuensinya apa? Minta tukar atau kembali. Jadi bukan konsep undang-undang pemilu nih. Ya. Undang-undang murni hukum perdata di pasal 1365 perbuatan melawan hukum. Itu. Oke, jadi perbuatan melawan hukum ini perdata ya. Perdata. Dan tadi 125 triliun 10 juta. Coba rasionalitasnya apa itu? Rasionalnya begini. Dalam gugatan dengan konsepsi perbuatan melawan hukum itu boleh meminta kerugian material. Ya. Nah, kerugian material itu rasionalnya 10 juta. Ya. Rasionalnya apa? Ya macam-macam lah 10 juta kita bisa uraikan di Ya, oke. Yang 125 imaterial Yang tidak bisa dinilai. yang tidak bisa nilai dan tidak bisa dihingga. Oke, enggak ada batasnya itu. Tapi enggak, saya batasi, saya rasionalkan. Ya. Karena ini yang menjadi sakit, Ya. yang dinodai adalah negara. Sistem hukum negara hukum. Ya. Maka yang seharusnya merasa rugi itu adalah seluruh warga Indonesia. Nah, kalau merasa rugi, maka dikembalikan kerugian itu dengan membayar per satu orang 5.000 dengan 125 miliar triliun itu. Oke. 5.000 rupiah 5.000 dikali kali 285 juta warga negara Indonesia. Itu relasinya di sana, rasionya di sana. Rasionya di sana ya. Jadi bukan tiba-tiba angka 5.000 dapat segitu enggak. 5.000 per kepala gitu Iya. ya. Gitu. Karena yang disakiti, yang menjadi korban perbuatan melawan hukum adalah negara. Oke, seluruh rakyat Indonesia ya. Iya. Oke. Jadi bukan tiba-tiba untuk angka segitu
mak betunduk datang enggak. Ya. Tapi Pak Subhan ya, Bro Subhan udah sadar bahwa gugatan seperti ini tentu tidak gampang untuk dikabulkan gitu ya. Begini Pak Refli, Iya. itu memang target tujuan dikabulkan. Iya. Tetapi saya udah berkali-kali menggugat begini nih, yang macam begini nanti. Akhirnya apa? Pengadilan mengelak, Ya. tidak berwenang mengadili. Itu udah NO, berkali-kali ya di NO akhirnya. Tapi begini, saya ingin ada orang yang sudah berbuat, melihat negaranya diperlakukan semacam ini gitu. Oke. Jadi negara tidak, hukum tidak diam terpelihara. aja. Iya, ini sebenarnya ini saya itu menunggu Pak Refli. Kapan ada warga negara lain selain saya menggugat masalah Menggugat ini? juga. Iya, tapi nggak ada. Supaya jadi class action gitu ya. Iya, tapi nggak ada. Bahkan saya nawari teman-teman saya untuk dampingi saya ketakutan. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Pak Subhan berani? Ya ini saya anggap sebagai bela negara. Oke. Itu bela negara. Iya. Dulu orang tua kita ngangkat senjata. Sekarang kita ada hukum, negara hukum, ya lewat hukumnya. Sekarang Pak Subhan profesinya apa? Advokat. Advokat saya. Oh jadi karena itu paham ya soal-soal seperti ini. Maju sendiri tidak didampingi advokat ya? Itu tadi, kenapa saya harus maju sendiri? Karena nggak ada yang berani. Oke. Advokatnya pun nggak ada yang berani juga. Samping satu nggak ada yang berani juga nggak bisa bayar. Nggak bisa. Oh, jangan salah. Semua advokat nggak dibayar tuh ketika membela hal-hal seperti ini. Soal advokat ijazah palsu tuh nggak ada yang dibayar satupun. Nah bagus tuh. Berarti Nggak ada, itu free semua. Berarti satu Yang ini ya, yang membela Dr. Tifa, Roy Suryo sama Rismon. Kalau membela Jokowi kita nggak tahu. satu perjuangan dengan kita berarti. Nggak Ya, apa-apa. itu nggak dibayar tuh. Bagus. Nggak ada yang dibayar. Artinya ada Malah keluar uang sendiri malah. ada warga negara yang kita acungin jempol masih peduli dengan negaranya. Nggak Ya, apa-apa. iya Bagus itu. mereka nggak dibayar sama sekali itu. Jadi itu sudah terbukti banyak sekali kasus-kasus mereka nggak dibayar. Kasus pagar laut Charlie Chandra nggak dibayar juga. Jadi banyak sekali yang pro bono ya. Jadi jangan khawatir juga. Oke, tadi sidang pertama tadi. Ya, sidang pertama itu agendanya adalah menyerahkan gugatan. Sambil kalau para pihak datang menyusun jadwal acara. Oke. Karena tergugat satu tidak hadir. Sebenarnya pengen hadir dia. Tapi diwakili oleh jaksa negara Jaksa pengacara negara. pengacara negara. Saya keberatan. Keberatan saya diterima oleh hakim. Ya. Hakim bilang orang yang mengaku dari kejaksaan itu tadi disuruh keluar. Gitu. Itu yang kejadian. Tapi itu hari. jaksa beneran. Kita nggak tahu. Dari yang Tapi wakilnya- logo kuasanya itu logo negara. Kejaksaan Agung. Bukan kejaksaan, logo negara, logo apa kepresidenan kalau nggak. Oke. Tapi dia mengaku dari kejaksaan sebagai pengacara negara. Jadi surat kuasanya dari Gibran berangkat. Iya. Kemudian Diberikan diwakilkan oleh Gibran kepada kejaksaan, jaksa. jaksa pengacara negara. Coba kalau diberikan kepada lawyer pribadi kan nggak boleh. Boleh, karena gini, gugatan saya ini pribadi. Bukan bukan gugatan Gibran sebagai wakil presiden. Ya kalau dia gratis kan terima gratifikasi artinya dia. Makanya tadi di antara saya bilang begitu. Kalau mau dilanjut saya panggil KPK. Oke. Iya gitu. Ya tapi kalau dia pengacara swasta nggak dibayar, pengacara kan banyak cutu orang mau cari muka kan dekat-dekat dengan kekuasaan, Ya, itu menawarkan jasa free padahal kalau free kepada Dr. Tifa nggak ada masalah karena dia bukan pejabat. Tapi kalau free kepada wakil presiden nggak boleh karena itu gratifikasi artinya. Ya, kondisi sekarang ya unconditionalnya wapres ya. Iya, gitu. Oke. Baik. Karena itu kalau nanti ada yang mewakili wapres tanya ini dibayar secara profesional atau gratis. Kalau gratis itu berarti Anda memberi gratifikasi itu nggak boleh. Jadi gini, saya boleh berpesan melalui Pak Refli. Boleh. Saya lagi butuh saksi ahli.
Oke, ahli apa? Ahli satu tuh ahli tentang kewenangan. Oke, kompetensi. Kompetensi nanti kita mau lihat apakah KPU berwenang memberikan penyetaraan itu. Itu satu. Oke. Kedua, kita ingin yang ahli perundang-undangan dan penafsiran undang-undang. Oke. Apakah yang disebut dengan sekolah lain yang sederajat itu termasuk sekolah luar negeri? Ya. Itu. Hanya itu. Oke. Kalau bukti lain, insya Allah ya itu ya. Bukti yang dari KPU aja itu udah. Cukup. Syukur sudah. kalau ada yang lain mau. Pertanyaan saya adalah, Bapak yakin bahwa ini akan sampai pembuktian? Yakin. Saya yakin. Saya yakin. Oke, kalau yakin ya memang harus disiapkan kan? Iya. Paling minimal keterangan saksi ada gak? Ya itu. Saksi. Ahli kan? Bapak? Ahli yang Iya. yang saya pingin ahli. Kalau saksi susah Pak. Ini karena apa? Pendidikan itu dilaksanakan di luar negeri. Oke, jadi minimal 2 alat buktinya surat ya yang KPU. Surat KPU tadi sama tadi, keterangan ahli. Minimal kedua alat bukti kan cukup. Itu. Iya. Oke. Setelah mengajukan gugatan itu dan sekarang sidang pertama, apa yang Pak Subhan rasakan? Ada intimidasi? Ada apa? Gini Pak Refli. Ya. Kalau soal itu negara kita itu makin pintar. Ya. Orang makin menggunakan narasinya untuk gini. Makanya saya mengajukan ini ke ranah hukum. Kita bertempur atau berargumentasi di situ kita. Ya. Jadi itu yang Bukan di jalanan. Iya. Itu yang kita pingin. Nah, rasanya masyarakat kita udah menuju sana nih. Oke. Jadi mudah-mudahan sih nggak ada lah. Nggak ada intimidasi. Intimidasi nggak ada. Pernah jadi pejabat publik nggak Pak Subhan? Belum pernah lah. Nah, kalau jadi pejabat publik tiba-tiba naik kasus apa? Enggak kan? Iya. Pernah ada kasus sebelumnya enggak ya? Nggak ada Nggak ada kasus. ya? Alhamdulillah Apa belum ada. misalnya kasus yang pernah di pending gitu enggak diangkat? Nggak ada. Oke, apa lagi yang mau disampaikan Pak Subhan sebelum saya membacakan komentar dari sobat era sekalian ini? Mirip Panji Gumilang nih, Bro Subhan ini. Iya. Silakan teruskan. Gini, saya hanya ingin berharap bahwa negara hukum kita ini benar-benar ditaati. Nah, penyelenggara dari terlaksananya negara hukum adalah pejabat negara. Nah, kalau pejabat negara nggak tertib, semua bisa. Ya. Tergantung kondisional keadaan yang ada. Repot kita bernegara. Oke. Gitu. Itu aja. Jadi harus benar-benar taat pada tata kelola pemerintahan yang baik ya. Iya. Good governance, clean government. Iya. Luar biasa. Sidang berikutnya rencananya kapan? Sidang berikutnya hari Senin depan. Oke, agendanya? Agenda masih sama, yaitu memeriksa kelengkapan para pihak. Oke, kalau Bapak udah diverifikasi tadi? Udah selesai. Lalu KPU sudah diverifikasi juga? KPU sudah, tapi menunggu surat kuasanya juga. KPU siapa yang mewakili tadi? Tadi kayaknya karyawan. Oke, biro-biro hukumnya mungkin ya. Ya, makanya surat tugas. Saya Iya. juga nggak mau ada surat tugas, harus kuasa. Harus surat kuasa ya. Karena ini perdata gitu ya. Kemudian apa upaya lain yang ingin dilakukan selain mengajukan kasus ini ke ranah pengadilan? Belum terpikir. Karena ya? belum ada bukti lain atau kasus kejanggalan yang lain itu. Yang timbul dari persoalan ini, kecuali di perdata. Oke, coba kita bacakan ya komentar sobat era sekalian. Tentu dia ingin tahu baik komentar yang positif maupun negatif ya. Kemudian kita diganggu oleh judi online ini, komentarnya judol semua. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau kita di TikTok banyak sekali buzzernya. Kalau di sini gangguannya di judol judi online. Tapi nggak apa-apa ya. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Ya Subhanahu Wa Taala, nanya Subhan ya. Oke.
Kemudian masyarakat mulai menyadari adili Jokowi parcok buzzer bayaran DPR geng Solo. Apa ini maksudnya? Kemudian polisi tangkap yang merugikan judol tapi nggak berdaya berantas buzzer judol dan bandar. Ya ada hubungannya juga nih. Bang, ajak Pak Zufan ke DPR mumpung DPR lagi semangat kerja. Ada nggak rencana bersilaturahmi dengan DPR atau paling tidak dengan Forum Purnawirawan TNI yang sudah mengajukan impeachment terhadap Gibran? Kan ujungnya itu kan nanti kan kalau seandainya Begini, dikabulkan. Pak Refli, Ya. untuk sementara ini saya berjuang di ranah hukum murni. Oke. Kalau nanti ada konsekuensi untuk bisa dipakai Di politik, di politik, monggo. monggo ya. Gitu ya. Jadi intinya putusan ini diharapkan bisa menjadi sandaran para politisi di Senayan untuk memproses upaya impeachment yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI. Karena gini, dalam permintaan saya itu dinyatakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya. Oke. Nah, itu kan luas. Oke, akibatnya apa aja ya? Apa aja? Termasuk bisa dijadikan alat bukti di Ya, proses termasuk impeachment. itu jabatan yang tidak sah itu. Ya, bisa dipersoalkan. Iya. Tapi tentu tidak bisa diputuskan pengadilan negeri sendiri kan? Soal pembatalan itu jabatan. tadi. Kalau andai kata berandai-andai Ya. dan itu saya yakin terkabul, Ya. maka indah sekali itu. Oke. Kan udah dinyatakan bersalah. Oke, tetapi Nah, gitu ya. cuman pernyataan bahwa ijazahnya tidak memenuhi syarat, tapi tidak kuasa memberhentikan. Iya. Kan harus proses. Bukan. Ya. Pengadilan boleh menyatakan bahwa dia sebagai jabatan nggak sah. Ya. Kenapa? Cacat bawaan tadi. Ya, begitu tidak sah, tapi dia kan nggak bisa diberhentikan. Nggak bisa. Berhentikannya nanti. Nah, politik dah. Politik, gitu, yang proses jalan, politik dan hukum. Oke, biar clear, biar pengadilan juga nggak ragu-ragu kan. Nah, gitu. Jadi bukan dia- DPR juga Iya, nggak akan ragu. iya. Udah ada Udah- perbuatan melawan hukum di situ. Ya, oke, Pak Subhan. Jadi sekali lagi Anda mempermasalahkan riwayat pendidikan. Sekali lagi kita sebutkan tuh, ditampilkan tuh setelah Iya. di ini. Di sini dikatakan SD negeri Mangkubumen Kidul 16. Diselesaikan dari tahun 1993 sampai 1999. SMP negeri 1 Surakarta, pinter juga nih Gibran ini ya. SMP 1, jangan-jangan satu-satunya SMP, nggak tahu juga ya. 1999 sampai 2002. Nah, SMA dia pernah sekolah di SMA Santo Yosef kata sebenarnya. Kata Roy Suryo ya, saya mengutip Roy Suryo, tapi cuma 2 tahun tidak selesai. Makanya kemudian dikirim ke Singapura. Dan di sini di Orchard Park Secondary School Singapura dari 2002 sampai 2004. Itu juga perlu dilihat apakah itu bisa transfer begitu aja gitu ya. Berarti kan SMA-nya 4 tahun nih dia. Karena 2 tahun di Indonesia. Tapi tiba-tiba UTS insert Sydney selama 3 tahun dan ternyata itu cuma persiapan doang untuk masuk universitas 3 tahun tuh. Iya. Mestinya sudah sarjana muda itu ya. Kemudian MDIS Singapura 2007-2010. Mungkin dianggapnya setelah UTS insert kemudian masuknya MDIS ya. MDIS itu apa ya? Nanti kita lihat ya MDIS itu apa. Nah, intinya adalah yang ingin Bro Subhan permasalahan tidak ada ijazah SMA-nya gitu ya. Iya. Oh sorry, Yang MDIS itu Management Development Institute of Singapore gitu ya. Oke. Oh ini MDIS University of Bradford. Nanti Mas Roy itu yang banyak tahu soal ini Bradford. Jadi apa yang mau dipermasalahkan? Toh dia memang tidak selesai SMA-nya di dalam negeri. Tetapi paling tidak tapi di sini memang agak aneh juga ya. Dia tidak menuliskan SMA Santo Yosef. Ini agak ada kebohongan publik juga dia kalau di sini ya. Karena kalau tidak salah katanya sih dia SMA Santo Yosef dulu, baru kemudian pindah ke Singapura gitu. Kalau itu saya nggak punya data. Oke, coba nanti karena urutan-urutan dia ini agak aneh.
Karena setelah lulus SMP langsung ke Singapura. Orchard Park Secondary School Singapura itu 2 tahun cuma di situ. Apakah iya begitu? Lalu UTS Insert Sydney SMA lagi. Ini setara SMA sebenarnya. Tapi ya oke lah. Intinya memang riwayat pendidikannya ini agak membingungkan. Karena dia juga seperti melakukan kebohongan, tidak mencantumkan sekolah Santo Yosef. Ada yang bilang bahwa sempat juga dia sekolah di Santo Yosef tersebut gitu ya. Oke, silakan Bro Subhan dikomentari dan kemudian melakukan closing statement. Langsung saja. Ya. Karena kalau kondisional pendidikan itu Ya. kita terapkan kepada undang-undang pemilu yang syarat riwayatnya pendidikan nggak klop. Itulah maka saya berinisiatif untuk nguji di pengadilan. Gitu. Itu, Pak. Oke, ya nanti kita akan buktikan ya apakah Gibran ini punya atau dianggap punya ijazah SMA atau tidak. Tapi yang jelas kalau ijazah SMA dalam negeri tidak ada, di riwayat pendidikan dia buang Santo Yosefnya gitu ya. Kemudian SMA-nya jadi 2 kali, di SMA di Singapura dan di Australia, tapi nanti kita lihat kebenarannya. Sebenarnya kan ini kan yang diinput oleh KPU yang benar tuh yang dia serahkan sendiri ininya biodata dia kan, bagaimana dia menuliskan biodata itu, apakah ada kebohongan atau tidak? Karena SMA ya Santo Yosef yang tidak lulus itu nggak ada di sini. Nggak ada di sini ya. Ini jadi masalah juga ya. Begitu Bro Subhan ya. Baik. Terima kasih Pak. Mau menyampaikan closing statement? Ada yang ingin unek-unek yang mau disampaikan lagi barangkali? Saya berharap mudah-mudahan perkara ini sampai pembuktian. Oke. Itu aja. Soal kalah menang nanti biar Pak Hakim yang memutus ya. Tapi sampai kepada pembuktian. Oke. Itu harapan Pak Subhan karena ternyata pengadilan kita kalau soal ijazah ini agak mahal. Sampai pembuktiannya mahal gitu. Oke. Begitu ya saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi kita akan lihat ini pengadilan tempat mencari keadilan, bukan tempat mencari ketidakadilan ya kan, dan mencari kebenaran juga kan. Oke, mudah-mudahan seperti harapan Bro Subhan ini bisa sampai pada tahap pembuktian dan vonis yang memenangkan atau lebih berpihak kepada Bro Subhan. Tapi ya apapun yang terjadi itu tetap siap ya, dan tolong ya jawab data dengan data, jawab argumentasi dengan argumentasi. Betul. Jawab argumen dengan argumen, jangan dengan sentimen gitu ya. Oke, silakan. Wah, mudah-mudahan terus maju ya, jangan kendor. Dan ini barangkali bisa menjadi entry point juga bagi bapak-bapak purnawirawan TNI yang sudah mengajukan impeachment ke DPR. Dengan data ini barangkali ada hal yang bisa dipermasalahkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.